Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzi law taraku dzurriyyatan du'afa qafu 'alaihim. Al-ayat. Yang kami hormati Bapak Musyanto SD selaku komite sekolah, Bapak Ibu wali siswa SD Muhammadiyah, satu imam yang luar biasa, yang semuanya berbahagia, semuanya bangga dan bersyukur pada Allah karena sudah diberi anak-anak yang soleh. Anak-anak jenengan soleh semuanya, Bu ya? Wonten yang nakal? Boten, alhamdulillah. Wonten yang gede? Boten, alhamdulillah. Alhamdulillah, visi Bapak Ibu sekalian sampun leres ya. Jadi monggo diurus satu kali. Pilih anak-anak kita itu adalah makhluk Allah khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan. Jadi apapun perilaku anak kita, mereka itu yang mesti belum balik ya. Belum balik, jadi mereka itu punya potensi, punya kecerdasan yang luar biasa. Belum mau bersyukur kepada Allah, sampun disukani yoga yang sehat walafiat, cerdas, dan insya Allah nanti akan menjadi aset amal jariah kita semuanya. Nomor kali monggo bersolawat Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian sholawat ini ya. Kalau ada orang bersolawat, monggo jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Oke. Jadi pengantos diam saja karena itu nanti dianggap Rasulullah sebagai orang yang pelit. Ono nabi ini disebut kok diam saja. Kalau ulang balik ya. Moga kita bersama dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ingkang keras boten napa-napa. Semoga menambah syiar. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini saya cuma membacakan sebuah ayat Al-Quran tadi. Wala syallati law taraku dzurriyyatan du'afa qafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kalian semuanya itu sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah. Dzurriyyatan du'afa, anak yang lemah. Khawfu 'alaihim, hendaklah betul-betul takut atas mereka itu. Nah, kelemahan itu berbagai macam sebabnya Bapak Ibu sekalian, dan beberapa unsur. Di antaranya yang utama adalah lemah iman. Jadi iman ya, iman itu mutiara dari Allah, kekayaan dari Allah yang luar biasa. Makanya kita semuanya nanti insya Allah akan masuk surga. Percaya boleh? Percaya ya? Karena apa? Kita sudah dari awal sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kunci surga. Mari kita pertahankan. Karena hakikatnya kita semuanya adalah penduduk surga. Kemudian Allah menciptakan kita di dunia ini dengan maksud tertentu. Apa maksud itu? Supaya manusia beranak pinak menjadi banyak. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya punya generasi terus berupa anak, itu adalah rahmat Allah. Mari kita jadikan anak itu sebagai amal jariah. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tak sedikit cerita tentang anak. Nah, jadi ada sebuah keluarga itu punya 3 anak Bapak sekalian. Anak pertama itu cerdas sekali, pintar, sehat walafiat. Dari kecil sudah terlihat kecerdasannya. Anak yang kedua juga itu putri, juga cerdas, sehat walafiat. Anak ketiga ini, ternyata anak ketiga ini ditakdirkan oleh Allah dalam tanda petik kurang cerdas. Ya, surat pintar lah. Pertanyaan ulang ya. Kita jenengan
Jujur, pilih pundi? Anak pertama, kedua, ketiga? Sami mawon nggih. Alhamdulillah jika ini anak cerdas, alhamdulillah. Ini adalah amanah dari Allah. Anak kedua juga gitu, alhamdulillah. Anak ketiga, alhamdulillah, ini juga ladang pahala. Walaupun kemudian kalau kemana-mana harus dibantu, tapi tetap alhamdulillah. Tapi beda dengan ibu ini, bapak sekalian. Ibu ini roh Rasulullah. Waduh, anak cerdas, anak yang pertama dipuja-puja. Ini membanggakan sekali, senantiasa juara ini. Karena cerdasnya, akhirnya dia bisa kuliah, dia bisa ke perguruan tinggi, dia diterima di perguruan tinggi luar negeri. Dia jalan di rumah. Anak yang kedua juga gitu, putri, juga cerdas. SMA, SMP, dan seterusnya perguruan tinggi, masuk ke kedokteran, cerdas sekali, jarang pulang karena itu studinya tadi. Anak ketiga, ini ibu ini karena kurang begitu paham tentang hakikat hidup, bapak sekalian. Ibu ini ngersuloh. Lah yo anak terakhir kok ngene, kok dadi gawe wae. Apa ke kamar kecil kudu diter, ke sekolahan kudu diter, mangan kudu ditulang, rotok emosi, sering emosi. Nah, waktu terus berlalu, maka bapak inaran, waktu terus berlalu dan akhirnya ibu ini sekitar umur 50 tahun. Anak yang pertama karena tadi sudah keluar negeri, membanggakan sekali, menjadi dubes di luar negeri sana. Jarang ketemu, jarang berjumpa, sesekali berjumpa menjadi kesyukuran yang luar biasa. Alhamdulillah ini loh anak saya jadi duta besar di luar negeri. Anak kedua seperti itu, alhamdulillah ini anak saya ini cerdas sekali, dokter yang sangat berprestasi. Sesekali ketemu seperti itu. Anak ketiga ini yang sering dimarahi karena di rumah saja, rapat pinter. Mangan diajari, masak diajari, akhirnya selalu bersama anak yang ketiga ini. Nah, namanya orang kan akhirnya menjadi tua, bapak sekalian ya. Menjadi tua, ibunya akhirnya agak sakit-sakitan, dan siapa yang menolong? Anak pertama luar negeri, anak kedua sibuk menjadi dokter, jarang pulang. Satu-satunya ya anak yang ketiga tadi yang tidak paling pintar tadi. Karena dalam hidupnya anak ketiga ini sering diajari cara masak, walaupun kadang gosong, cara nyuci, walaupun nggak sempurna. Tapi akhirnya ibu ini mau nggak mau harus hidup dengan anak yang nggak paling pintar tadi. Akhirnya menjelang tua sekali dia menjadi tahu hikmahnya. Oh ini ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata saya harus hidup dengan anak yang enggak paling pinter ini. Dan nih kalau anak yang enggak paling pinter ini kemudian dijadikan anak pinter, apa enggak ya nang luar negeri juga? Ngerti nggih? Nah, titik poin yang ingin saya sampaikan kepada sekalian, mari kita syukuri kita diberi anak oleh Allah itu adalah amanah. Itu ya. Nah, mari kita yakini lagi bahwa Allah itu menjadikan kita ini sebagai penduduk surga yang nanti akan kembali ke surga karena kita ada di surga kita. Kita di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal kebajikan, untuk beramal untuk menjadikan surga kita itu nanti lebih meriah, lebih bermanfaat, lebih utama begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, jika saat ini masih ibu-ibu menjumpai anak kita kok rodok-rodok piye itu ya, monggo dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, anak ini adalah anugerahmu. Engkau mengatakan ini adalah khairul bariyah, anak yang paling makhluk yang paling mulia. Jika saat ini ada amalan anak saya yang membuat saya marah, mohon diubah amalan itu sehingga menjadi amalan yang aku ridhoi. Begitu doa ya. Jadi monggo berdoa, berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk dengan terus selama
studi di sini tuh saya lihat ya luar biasa, Makanya saya cerdas-cerdas. Karena dari berbagai macam keluarga, dari berbagai macam domisili ya sifatnya juga beraneka ragam. Ada yang pinter matematika, ada yang pinter bal-balan, hampir nggak pakai semua di kelas. Ada yang suka tutus, cari belalang, ngeler situ. Ada yang suka bersih-bersih saja. Ada yang suka jauh-jauh kancane. Ada yang suka, ya pokoknya itu semuanya potensi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini di tahun ini pertama kali sekolah SD ini ada tes MRI. Oh, kok MRI? MIR. MIR ya. MIR. MIR. Ibu-ibu sampun kepiren nggih? Sampun semerap hasilipun? Sampun. Multiple intelligence. Ikan dari kertas sekedar info ini. MIR ini itu mahal sekalian. Jadi kalau tes MIR multiple intelligence riset kecerdasan majmuk itu nggak sembarangan. Tapi alhamdulillah dengan lobbynya Budi Kemarau bisa mendatangkan lembaga yang siap ngasih tes MIR. Nah ternyata kecerdasan anak-anak ibu itu luar biasa. Memang berbagai macam bakat dan kemampuannya. Oleh sebab itu sekalian, kita di sini ini berusaha memfasilitasi. Ada anak-anak yang punya bakat sebagai MC dari awal sudah dilatih oleh Budi Kemarau. Nah, mungkin ada ibu yang cerita setelah tampil di sini anaknya cerita, wah berdek Bu. Ada juga yang tampil di forum Agora. Ada juga tampil di forum mencari belalang, gitu ya. Nah, misalnya mencari belalang itu sempat ada yang saya syuting juga ya. Karena apa? Itu adalah kecerdasan naturalistik. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka nari. Nah, itu semuanya patut kita kembangkan, kita arahkan menjadi yang lebih positif gitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, maka kembali ke ayat tadi, tidaklah kita itu takut kalau anak-anak kita itu menjadi anak yang lemah. Makanya kemarin kan ada ibu-ibu diharapkan mengirimkan video anak-anaknya bantu kora-kora gitu, program karakter itu kan. Nah itu semuanya dalam rangka menjadikan anak-anak kita ini kuat mental, kuat fisik, kuat jasmani, kuat rohani. Sehingga nanti ketika kita sudah tua, kita sudah wafat, kita yakin anak-anak kita itu sudah bisa mandiri. Itu yang utama itu. Dan yakin bahwa anak-anak kita itu adalah amal jariah yang senantiasa akan mendoakan kita. Nah, bukankah dalam hadis itu sudah disebutkan, idza matabnu adama inqata amaluhu illa min salasin. Apa nggih, Ibu? Apabila manusia wafat, terputus amalnya itu kecuali 3 perkara, 3 hal. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Nah, monggo di Muhammadiyah ini adalah lembaga amal menawi jenengan kagungan kelebihan rezeki, monggo disedekahkan dengan ijab. Ini ibune misalnya sedekah nang Muhammadiyah untuk nambah-nambahi menawi beli tanah misalnya, sedekah jariah. Atau untuk nambah-nambahi beli buku, beli Al-Qur'an, atau beli alat-alat untuk menopang kegiatan belajar mengajar, sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, guru-guru SD ini bersemangat sekali karena anak-anak jenengan yang dibutuhkan di sini adalah aset. Makanya kalau ada anak yang belum bisa Al-Fatihah, diajari sehingga dia bisa Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu luar biasa itu. Tiap hari dibaca. Kalau kayak gitu kan nanti guru-guru ini dapat kiriman pahala karena ilmunya dulu dari ibu-ibu. Nah yang ketiga, awalatun
solihun yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah ini ibu-ibu sekalian, coba dengan di sini diajari doa-doa. Nah, kalau di rumah kemudian ya monggo nanti dites ya, dites. Menjelang tidur dites, misalnya menjelang sore itu monggo dites. Piye wis hafal ayat kursi belum? Ditanya, monggo dites. Misalnya, ini ibu sedang sakit, sedang katok nih, kok dipijiti sambil ngaji, nah, dipijiti sambil ngaji supados dapat rahmat Allah. Ada. Jadi kalau kita cekap dari saya, intinya mari kita syukuri kita punya anak itu sebagai generasi kekayaan yang luar biasa. Mari kita jaga, kita serahkan kepada Allah. Jika ada amalan yang kurang baik, kita doakan sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Lanjutkan dulu. Lanjutnya lagi. Oke, ibu. Jadi malam biar siapa nih ibu sekalian? Nah, kaitan dengan itu tadi, Bapak Ibu sekalian, di sini juga disebutkan doa sholat, Ibu sekalian ya. Doa sholat itu menjadi kewajiban itu. Nah, manakala apa yang panjenengan di rumah kok tasih ogah-ogahan sholatnya, monggo ini kewajiban jenengan di rumah agar mengajak mereka itu ahli sholat, monggo Bu, agar anak jenengan sebagai ahli sholat. Dan monggo didoakan Bapak sekalian, sebagaimana doa Nabi Ibrahim itu. Sudah apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa ini itu dilafalkan Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim mau meninggalkan anaknya di sebuah lembah yang sepi. Nah ini. Jadi kisahnya dulu di Al-Quran juga disebutkan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengungsikan anaknya dan istrinya ke Mekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita yang sampun nanti ke Mekah. Mekah itu penuh dengan padang pasir ya. Belum ada orang sama sekali. Maka Siti Hajar tanya kemudian kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini di sebuah padang pasir ini? Ibrahim yang berbismillah nangis, tidak bisa jawab. Dia cuma berjalan menjauh. Wahai Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami di sini? Tetap berjalan diam, tidak bisa jawab. Wahai Ibrahim, apakah Tuhanmu yang memerintahkan ini? Nah, baru kemudian Nabi Ibrahim jawab, iya. Nah, Siti Hajar dengan penuh keyakinan penuh tadi, kalau sekiranya Tuhan yang memerintahkan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kami di sini mati sia-sia. Ya. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini dalam surat Ibrahim ayat 63 insyaallah. Wahai Tuhanku, sebenarnya aku meninggalkan anakku di sebuah lembah yang tanpa tanaman-tanaman. Rabbana wa yuqimus shalah. Wahai Tuhanku, hendaklah mereka meninggal Allah menjalankan sholat. Nah, ini. Makanya bagi sekalian, monggo coba jangan di rumah juga diajak untuk senantiasa sholat. Mudah-mudahan menjadi anak soleh yang akan menjadi amal jariah kita semuanya. Saya kira cukup dari kami Bapak sekalian supaya tidak terlalu siang. Kesempatan berikutnya kami silakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.